warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel beserta asisten direktur yang berkenan hadir. Yang saya hormati para narasumber, yakni Bapak Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin beserta tim dari lembaga Bahsul Masail PPNU Jember, dan kebetulan juga hadir Ketua Tanfidiyah NU Jember Bapak Kiai Haji Muhyiddin Abdul Samad. Saya ucapkan selamat datang. Yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh, para asatidz, serta saudara-saudara serta undangan serta peserta seminar yang pada kesempatan kali ini hadir untuk bersama-sama mengikuti prosesi acara debat pemikiran di dalam buku Mantan Kiai NU Menggugat Sholawat dan Zikir Syirik bersama versus ini PS, artinya yang berlawanan. Bukan berarti kami mengadu domba, cuma hanya menginginkan bahwa versus ini sangat sekali berlawanan dengan Bapak Kiai Abdullah Samsul Arifin dalam buku yang membongkar kebohongan yang Mantan Kiai NU Menggugat Sholawat dan Zikir Syirik. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, sekaligus menyampaikan laporan panitia. Yang pertama, bahwa peserta seminar kali ini dikhususkan kepada mahasiswa pasca sarjana dan mahasiswa di lingkungan IAIN serta dosen. Namun menurut data mutakhir yang kami dapati juga terdapat masyarakat umum yang sangat antusias itu hadir. Yang awalnya kami hanya menyediakan tempat sekitar 250-300 kursi, dan sampai sekarang sudah terisi full. Ini adalah laporan panitia. Yang kedua, bahwa kami menyampaikan narasumber utama, yakni pengarang buku Mantan Kiai NU Menggugat Bapak Haji Ma'ruf Ali. Ketika kami konfirmasikan bahwa beliau tidak bisa hadir dengan berbagai alasan, saya pikir ini kita juga patut untuk menghargai alasan-alasan beliau untuk menghadiri. Namun dari kami, dari panitia juga ada sedikit kesiapan. Namun jangan khawatir, bahwa narasumber yang satunya adalah pengantar dalam buku tersebut, dan saya pikir tidak akan kalah dalam teks. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini yang selanjutnya kami sampaikan adalah mohon maaf apabila dalam proses seminar kali ini ada perubahan. Ada tempat yang kurang memuaskan, kami dari panitia mohon maaf dan kami mohon maaf dan mohon bisa kiranya menerima keterbatasan yang disediakan. Mungkin yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para penerbit, utamanya Direktur Penerbit Harista yang telah bersedia bukunya untuk dibedah bersama penerbit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aturul kalam, billahi wa ila tariqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, sekaligus mohon untuk membuka acara seminar nasional ini secara resmi kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro Kamil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para kiai yang kebetulan saya kenal namanya Gus Ali Masyuri. Walaupun sudah kiai tapi nggak enak kalau tidak dipanggil Gus. Jadi memang itu sudah label beliau Gus Ali. Kiai Muhyiddin Abdul Somad yang saya muliakan, Kiai Abdullah Samsul Arifin dan Gus Idrus. Pak Muhammad Hamidi masih dalam perjalanan, moga-moga segera hadir. Para kiai, para gus, para santri, para mahasiswa yang dimuliakan Allah, yang saya hormati. Secara akademis, acara seperti ini menjadi tradisi pasca sarjana. Jadi bagi saya hal yang sangat biasa kalau ada acara bedah buku, kuliah umum, seminar, sarasehan, kolegium dan sejenisnya. Agak menjadi luar biasa tatkala dalam bedah buku itu ada dua buku menggunakan istilah versus. Itu artinya lawan seperti tinju. Oleh karena itu mungkin karena ada kata VS itu, kalau khawatir ada yang sungguh saya sebagai direktur pasca sarjana menjadi tanggung jawab intelektual saya dan institusional pasca bahwa setiap ada produk keilmuan harus didiskursuskan, harus diinteraksikan, dan itu hal yang sangat wajar. Sehingga kalaupun ada kata versus itu memang itu datang dari mahasiswa, itu mereka masih muda sekali. Ya, baiklah, tidak usah dimaknai apa-apa, tetapi nyatanya membuat penulisnya takut datang, itu masalah. Kalau Pak Makrus Ali nggak mau datang atau nggak berani datang karena faktor keamanan, sungguh itu melecehkan saya. Betul. Saya sangat terhina tatkala saya konfirmasi berulang kali siap datang, kemudian akhirnya minta jaminan 3 miliar dan 2 truk polisi. Kalau 2 truk polisi, jangankan 25 truk pun saya sanggup. Mendatangkan Pak Yusuf Kala kemarin, kita juga bertruk-truk itu. Nggak ada masalah kalau soal keamanan. Sungguh di pasca sarjana sangat terhormat. Oleh karena itu tolong yang hadir hormati institusi pasca sarjana ini sebagai institusi ilmiah. Jangan sampai ada baku pukul sama sekali. Saya jamin. Alhamdulillah Gus, jaminannya Gus Ali. Saya berharap kita semua hamba Allah yang bermartabat. Saya yakin apapun pemikiran itu harus dikonfirmasi dengan pemikiran, bukan dengan okol. Jadi saya sungguh sangat kecewa sebenarnya kalau penulis buku itu tidak datang karena alasan keamanan. Karena di pasca sarjana sangat aman. Ini tidak bertanggung jawab. Ya, itu urusan dia sendiri, tapi yang terang saya sangat kecewa kalau alasannya itu. Tapi kalau alasannya kesehatan atau apapun itu silakan. Tapi kalau alasannya keamanan, saya nyatakan, bahkan khusus narasumber saya siapkan satpam khusus itu. Bahkan saya beri pintu pelarian. Kalau memang butuh lari itu ada, silakan kunci langsung. Sudah kita siapkan, kita safe banget. Itu ketakutan yang berlebihan menurut saya. Dan dari perspektif institusional kelembagaan saya sangat terhina. Karena ini diadakan di pasca institusi ilmiah. Entahlah kalau di lapangan mungkin alasan seperti makul masuk akal rasional. Tapi kalau di pasca saja tidak ada masalah. Selama ini pun tidak pernah ada benturan fisik kaitannya dengan benturan pemikiran. Dulu kurang apa Islam liberal juga didiskusikan di sini.
Padahal yang menunggu juga banyak, Syiah juga diskusikan di sini, juga ada lawan. Memang tidak ada kata versus itu mungkin ya masalahnya. Dan saya jamin netral. Saya berharap semuanya wilayahnya adalah wilayah intelektual, bukan wilayah institusional dan organisasional, tidak. Jadi tidak ada kubu A, kubu B, tapi ada buku A, buku B, itu saja. Hanya kalau yang nulis hadir mesti akan saya tanya, kalau sholawatnya syirik, yang baca sholawat apa juga musyrik? Mestinya begitu yang saya tanya, tapi karena tidak ada yang saya tanya, oke lah saya tanya dalam hati saja. Itu masalah juga ini. Terakhir saya jamin bahwa saya tidak ikut debat. So, kalau saya ikut debat nanti jadi nggak netral lagi. Walaupun saya sungguh sebenarnya tertantang. Bukan untuk memihak siapapun, tapi tertantang secara intelektual begini duduk masalahnya. Bahkan saya sebenarnya sedikit namanya manusia, walaupun saya direktur pasca, tapi manusia juga agak tersinggung tatkala dikatakan sudah profesor kok masih bermakan. Allah Akbar. Baiklah, saya tunggu di akhirat saja lah. Apa saya masih bermandat atau tidak bermandat urusan pribadi saya, tapi saya yang pasti ngomong umat. Ngomong umat itu bagaimana umat, keberadaan umat, jangan berlawanan dengan umat, sehingga tidak ada masalah. Terakhir, paling akhir saya katakan sesungguhnya secara personal buku-buku seperti ini seharusnya sudah ada untuk terbit. Tetapi secara intelektual harus terbit, terserah. Jadi secara personal memang sesungguhnya masalah sudah selesai dan sudah diperdebatkan sekian ratus tahun masalah seperti ini oleh para pakarnya. Tapi karena diangkat dan kemudian menyangkut perasaan orang beragama, ya sudah, biarlah diangkat. Apalagi lalu oleh panitia dibuat sensasi ada versus begitu, itu jadi masalah lagi, sehingga sampai tidak berani kata. Tapi saya jaminkan kepada hadirin sekalian, bagaimanapun baik tidak datang terserah urus saja, tapi akan saya blow up di media massa. Artinya kehadiran atau ketidakhadiran akan terbaca di media massa, dan media massa saya harap netral. Saya harap netral. Ini yang hadir Pak wartawan, tolong siarkanlah apa adanya dalam debat ini, siarkan apa adanya, dan kita ingin tahu sesungguhnya bagaimana dan apa yang terjadi. Baik, itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya tidak usah duduk di depan, nanti nakut-nakuti. Dianggap saya nanti memihak. Saya tetap menunggu dan menjaga bersama Gus Ali. Saya akan ada di sini. Tapi kalau Gus Ali silakan di depan, saya cukup di belakang aja atau entah di mana. Pokoknya saya akan invisible dalam seminar ini. Mari bersama-sama kita buka agar tidak terjadi apa-apa. Kita buka dengan umur Quran, agar yang Muhammadiyah dan NU mau menerima juga, mau baca Fatihah, maka tidak usah ilah berarti. Nanti kalau pakai ilah berarti yang baca NU saja, khawatir saya. Kita baca Fatihah, moga-moga dengan berkah Fatihah dan semua berkeyakinan NU dan Muhammadiyah sama bahwa Fatihah ada berkah, itu pasti itu. Berkah Fatihah, moga-moga kita semua selamat dan aman dalam lindungan Allah SWT. Ala hadhihi niyyah wa ibtigha' mardatillah. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dari saya selamat berdialog, selamat berdiskursus. Moga-moga damai, tenang, dan selamat, lancar, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bedah buku ini saya buka. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tutup pembukaan acara seminar ini dengan
membaca hamdalah. Akhirnya saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Billahi maula ila tariqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon pada para panelis untuk maju ke depan, Ustaz Kiai Abdullah Samsul Arifin dan Ustaz Muhammad Idris Romli, sambil menunggu Ustaz Muhammad Hamid. Ya, kita menunggu dulu Ustaz Muhammad Hamid Tirawo, nanti kemudian kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi syurafa. Amma ba'du. Yang terhormat para ulama, para masyayikh, para asatidz, khususnya Ustaz Abdullah Samsul Arifin, Ustaz Muhammad Idris dan Ustaz Muhammad Hamidi, dan yang terhormat para tokoh masyarakat serta mahasiswa-mahasiswa sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama di aula pasca sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya ini dalam rangka silaturahim, dalam rangka berdialog untuk menemukan titik-titik kebenaran. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah dari Allah dan jangan ragu-ragu berharap kebenaran itu. Namun kebenaran yang ada dari Allah itu terwujud dalam bentuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, sejarah muslim, manusia orang Islam itu dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, mereka memahaminya dari berbagai sudut kanan, sudut kiri, sudut atas, sudut bawah, sudut depan, sudut belakang. Ada orang yang hidup sejak lahir, dia melihat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah dari sudut kiri saja. Ada yang dari sudut kanan saja. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita ingin berdialog bersama-sama untuk saling mengintip sudut pandang kita masing-masing. Manakah di antara sudut pandang kita yang lebih sesuai dengan diri kita? Kalau kita memang sepakat dengan sudut pandang kita yang kita yakini sejak dulu, monggo. Kalau kita sudah tidak sepakat dengan sudut pandang yang sudah kita yakini dulu, monggo. Inilah merupakan forum untuk tetap mempertahankan sudut pandang itu atau untuk mengganti dengan sudut pandang yang lain. Nah, pada kesempatan ini, diskusi saat ini harus sangat menarik. Buku yang ditulis dengan judul Mantan Kiai NU, Mantan Kiai NU Menggugat. Ini mungkin sudah ratusan ribu eksemplar di mana-mana di Jawa, bahkan di Nusantara buku ini laris manis sebagai kacang goreng. Kemudian buku itu dikantor dengan buku membongkar ini yang ditulis oleh rekan-rekan dari LBM PCNO Jember. Dan buku ini juga laris manis. Dari sisi marketing ternyata berhasil kedua penerbit untuk meraup keuntungan yang banyak. Tapi jangan lupa bahwa di balik sisi material mereka juga punya semangat jihad. Jadi yang satu ada semangat jihad dan satu ada semangat jihad yang lain. Intinya mereka saling beristihad dengan apa yang mereka kemukakan itu. Mengapa buku ini menarik? Buku ini menarik adalah karena buku ini mencantumkan nama NU. Yang mana NU itu adalah NU itu ada penghuninya gitu.
Kalau Ustadz Hartono MJS menyerang orang IAIN, menyerang orang NU, menyerang ini, menyerang orang-orang tertentu, tidak ada penghuninya. Orang IAIN diserang apapun, diam saja. Karena orang IAIN itu sudah macam-macam. Tapi kalau orang NU, ada penghuninya. Sebagaimana kalau ada seseorang mau ingin hebat, coba tulis buku, menyerang Muhammadiyah, menyerang Persis, akan ramai karena masing-masing organisasi itu ada penghuninya. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi bahwa diskusi ini yang kita adakan ini adalah diskusi karena emosi. Diskusi ini akan kita adakan dalam rangka untuk mencari kebenaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz para kiai dari LBM, Lembaga Lajnah Basul Masail NU, bahwa diskusi ini akan diadakan secara terhormat, secara terbuka, dan secara bermartabat. Untuk itu sebelum diskusi ini diadakan, karena satu tadi Ustadz Haji Mahfuz Ali tidak bisa hadir di sini, maka saya mungkin perlu mohon konfirmasi dari Ustadz Muammar apakah sedia untuk diskusi ini. Sebatas yang tidak bisa. Oke. Alhamdulillah Ustadz Muammar bersedia. Bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia, di buku ini sesungguhnya materinya sangat banyak sekali. Materinya kalau diringkas ada 4 bagian, yaitu pertama tentang tawassul, yang kedua yaitu tentang sunnah bid'ah, yang keempat yaitu tentang keagungan Rasulullah, dan berikutnya itu tentang bermadzhab. Karena diskusi ini agak sangat terbatas waktunya, karena itu saya tadi sudah konfirmasi bahwa diskusi ini hanya tentang 2 masalah saja, yaitu tentang masalah tawassul dan sunnah bid'ah. Untuk masalah yang lain insya Allah kita diskusikan pada masa-masa yang akan datang di tempat-tempat yang lain barangkali. Bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia, marilah diskusi ini kita mulai bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu waktu yang pertama kita sampaikan kepada yang terhormat tim dari tim LBN, Lajnah Basul Masail NU juga, yaitu 2 orang. Yang pertama yaitu di sebelah kanan saya, yaitu Ustadz Abdullah Samsul Arifin. Beliau lahir di Jember tahun 1976, jadi masih muda sekali. Alamat Pondok Pesantren Darul Arifin, Curah Kalong, Bangsa Sari, Jember. Pendidikan beliau mondok di PP Al-Fawzini, Buduran. Kemudian beliau sekarang di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, program doktor. Dan beliau sekarang anggota LBM NU Jember, Lajnah Basul Masail NU Jember. Kemudian yang kedua yaitu Ustadz Muhammad Idrus Romli. Dia lahir tahun 1975, kemudian alamat di Kencong, Jember. Pekerjaan guru ngaji, pendidikan Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Kemudian dari tim buku mantan DNO di sini hadir Ustadz Muammal Hamidi. Saya kira kita banyak membaca buku-buku beliau. Wakil pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur. Untuk itu saya mohon dialog nanti jangan sampai ada, kita laksanakan dengan terhormat, jangan sampai ada serangan secara pribadi. Tapi itu dialog ilmiah, jadi dengan hujah-hujah yang baligh, hujah-hujah yang damigh, hujah-hujah yang qati'ah, kalau bisa hujah yang syafiyah. Untuk itu waktu pertama kali saya sampaikan pada tim dari LBM NU Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin. وعلى آله وأصحابه ومن تمسكوا بسننه وأدبه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
وقال في آية أخرى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ إلى النار. وقال في رواية أخرى أو في حديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم الحديث أو كما قال. أما بعد, para zu'ama, para masyaikh, para kiai, para asatid yang saya muliakan, wabil khusus guru-guru saya, namanya Direktur Program Pascasarjana YM Sunan Ampel Surabaya serta bapak-bapak asisten direktur, narasumber yang saya muliakan dan saya taklimi, Syekh Kiai Haji Muhammad Hamidi RC, para udien, para panitia, para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan dari bahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan semua umatnya yang selalu mengikuti syariat beliau. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama melihat wajah beliau kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami dari Lembaga Basul Masail NU Jember merasa sangat berbahagia karena pada pagi hari ini lembaga yang terhormat Program Pascasarjana YM Sunan Ampel Surabaya memfasilitasi untuk bisa bertemunya dua pemikiran yang dalam tanda petik tadi disampaikan ada berbeda. Akan tetapi sebagaimana Bapak Direktur, kami juga kecewa karena Kiai Haji Mahrus Ali yang dalam salah satu bukunya juga disebut Syekh Al-Had Mahrus Ali dengan alasan-alasan yang dalam tanda petik tidak bisa makul syar'an, tidak bisa diterima, menyatakan ketidaksiapannya hadir untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia tulis di dalam buku yang cukup provokatif yang menyinggung perasaan umat Islam, utamanya warga Nahdliyin. Akan tetapi ketidakhadiran beliau cukup sedikit terobati dengan bersedianya Syekh Muhammad Hamidi yang sangat saya kagumi. Beliau adalah pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Sebagai pemberi pengantar terhadap buku itu, mudah-mudahan wujuduhu fi hadzal majlis betul-betul yaqumu maqamahu, berada pada tempatnya Ustaz Haji Mahrus Ali dan bisa untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ditulis oleh Ustaz Mahrus Ali, sebagaimana pengakuan beliau sendiri bahwa beliau sebelum memberikan pengantar sudah menelaah dan mengkaji buku-buku yang ditulis oleh Mahrus Ali dengan teliti dan salut dengan pemikiran-pemikiran seperti ar-ridha bisyai' ridha bima yatawalladu minhu. Namun sebelum kami melanjutkan paparan ini, mohon maaf Kiai, ini tradisi kami. Saya mengajak para hadirin yang setuju dengan saya untuk bertawassul kepada Rasulullah, kepada Allah lewat Rasulullah dengan membaca salah satu bait dari qasidah burdah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a
bertanya kepada para audien yang ikut membaca, adakah kalian, antum para hadirin yang ikut membaca tadi, bermaksud meminta kepada Rasulullah? Adakah antum menjadikan Rasulullah sebagai sesembahan selain Allah? Terima kasih. Gara-gara umat Islam membaca qasidah burda dan membaca as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah dan sebagainya, Ustaz Haji Mahrus Ali menyatakan bahwa umat Islam yang istighosah bighairillah subhanahu wa ta'ala, istighosah bidzawat, termasuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kufur. Berarti yang sudah membaca tadi siap-siap disebut sebagai orang yang musyrik dan orang yang kufur oleh Ustaz Haji Mahrus Ali. Dan dalam istilah yang lain yang agak lebih santun sedikit, beliau Kiai Haji Muhammad Hamidi ternyata agak tidak sependapat dengan istilah itu, tapi beliau punya istilah yang baru, bahwa umat Islam yang beristighosah, yang bertawassul, bidzawat dan sebagainya, sebagaimana dalam buku itu disebut sebagai golongan mukmin musyrik oleh beliau. Sebuah istilah yang tidak pernah saya dengar sebelumnya, dan ini mungkin kalau kita hitung bid'ah dan min akbarin tidak, istilah ini yang dimunculkan oleh beliau, karena tidak pernah ada istilah sebelumnya mukmin musyrik. Dan kami mohon nanti di awal beliau menyampaikan harus mempertanggungjawabkan istilah ini, apa alasan beliau, landasan beliau menyebutkan orang yang bertawassul, beristighosah di dalam buku itu sebagai mukmin musyrik. Persoalan syirik bukan persoalan yang sangat mudah, bukan persoalan yang sederhana yang bisa kita lemparkan kepada siapa saja. Bahkan kita tahu bahwa WTS yang sekarang ada di Gang Banggoli, yang mungkin jarang sekali tersentuh oleh dakwah, yang tidak ada yang ngopeni, para pelacur, para mucikari, para perampok, yang tidak sholat pun selama mereka bersyahadat, tidak ada yang mengatakan musyrik. Bahkan wa in matu, mereka yudfanuna fi maqabiril muslimin bittifaqil ummah, tetap dikuburkan bersama dengan orang-orang Islam dan dirawat sebagaimana orang-orang Islam. Para hadirin yang saya muliakan, sudah beberapa abad lamanya umat Islam, khususnya di Indonesia ini, dalam keadaan yang ramah, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan bersatu. Mereka ada di bawah bingkai Islam yang sangat luas. Tidak ada yang memporak-porandakan persatuan dan kesatuan mereka, tidak ada yang memperkeruh suasana persaudaraan mereka. Mereka ada di dalam naungan tauhid, ada di bawah bendera panji Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kenyataan dan realitas ini menjadi berubah setelah datangnya sebagian kelompok yang selalu mengusik dan menonjolkan perbedaan-perbedaan pandangan yang bermuara kepada perbedaan mereka di dalam memahami an-nusus as-syar'iyyah, perbedaan mereka di dalam memahami nas-nas Al-Quran maupun as-sunnah, di mana hal ini memang sedari awal sudah biasa berbeda, mulai dari kalangan para sahabat, para tabi'in, salafun as-salih. Akan tetapi setelah datangnya kelompok-kelompok itu, perbedaan-perbedaan tersebut semakin ditonjol-tonjolkan, semakin dibesar-besarkan, di mana keyakinan dan kebenaran yang diyakini oleh kelompok tersebut secara eksklusif monolitik menafikan keyakinan dan kebenaran yang memungkinkan untuk ada dan dikembangkan oleh pihak lain dengan argumentasi dan hujah yang mereka yakini. Akhirnya karena kesibukan mereka dalam mengurusi persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak urgen untuk kita sikapi, terus terang tim Basul Masyarakat NU sebetulnya merasa tidak perlu untuk menanggapi buku Haji Mahrus Ali dan menghabis-habiskan waktu. Banyak PR yang harus kita selesaikan: kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, nasionalis Kristen yang terus mengambil umat kita satu persatu. Itu adalah persoalan besar yang sebetulnya harus kita garap. Akan tetapi karena buku itu sedikit menyinggung perasaan mayoritas umat Islam, khususnya kaum Nahdien, maka kami dari tim Basul Masyarakat NU mencoba untuk memberikan tanggapan sesuai dengan kapasitas kami.
Karena buku itu merupakan salah satu fenomena yang bisa mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan umat. Dampak sosialnya cukup tinggi. Ada laporan di Solo, ada salah satu keluarga di mana salah seorang suami dari keluarga itu, bapaknya, aktif mendengarkan salah satu stasiun radio yang di situ terus dibacakan buku yang ditulis oleh Ustaz Haji Ma'ruf Ali. Terus ditulis, yang kebetulan istrinya adalah seorang aktivis muslimat. Yang akhirnya apa yang terjadi, dia mentakfirkan istrinya dan mengajak furqah karena dianggap istrinya telah syirik, berumuran dengan kesyirikan karena ada pada wilayah-wilayah yang oleh buku itu termasuk dikatakan isyarat, termasuk dikatakan musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, walaupun secara sasiah kami dari tim Basul Masail tetap hormat kepada Ustaz Haji Ma'ruf Ali, apalagi kepada beliau Kiai Haji Muhammad Hamidi, yang tentunya para hadirin mengetahui bahwa beliau lebih berumur daripada kami, mungkin hampir separuh di atas kami, yang tentunya secara kuantitas ibadah beliau lebih banyak daripada kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hormat kami secara sasiah tidak menutup semangat kami untuk secara fitriyah melakukan koreksi, analisa terhadap pemikiran-pemikiran beliau, untuk kemudian kita sandingkan, kita bandingkan dengan al-adillah yang ada pada kami, dalam rangka untuk tetap merajut ukhuwah, tidak memperkeruh suasana, agar supaya warga kami yang ditohok, warga kami yang diserang, punya landasan, punya sandaran, dan dia merasa aman, merasa nyaman dengan amaliyah yang dilakukan selama ini, dan tidak terjadi provokasi serta menghindari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan sekali lagi, alasan Ustaz Haji Ma'ruf Ali, alasan keamanan Kiai Muhammad Hamidi adalah sebuah alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kami ingin main okol, tidak perlu kami menulis buku susah payah. Itu sudah bisa diselesaikan oleh satu ranting saja. Kalau mau main itu, tapi itu bukan tradisi kami. Karena ajaran yang diajari oleh pendiri pada kami, oleh pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama adalah bagaimana di dalam dakwah kita harus sibuk mengislamkan orang kafir, mentauhidkan orang yang musyrik. Tidak seperti Ustaz Haji Ma'ruf Ali yang sibuk mengkafirkan orang Islam dan memusyrikkan orang yang bertauhid dalam sebuah kepentingan di dalam persoalan dakwah. Oleh karena itu, kehadiran buku ini tidak dimaksudkan untuk menyerang kelompok tertentu, mohon maaf. Dan ini mudah-mudahan juga tidak dibenturkan antara institusi besar Muhammadiyah dan NU, walaupun beliau sebagai pengurus wilayah NU Jawa Timur, wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan Al-Fakir juga sebagai salah satu pengurus wilayah NU Jawa Timur, tapi bagian bawah Kiai, kalau beliau pimpinannya. Tidak bermaksud mempertemukan dua organisasi ini, karena pimpinan-pimpinan kita baik Kiai Haji Hasyim Muzani maupun Profesor Dr. Din Samsudin selalu berupaya untuk merajut ukhuwah. Walaupun gara-gara kehadiran buku ini, riak-riak yang mengarah kepada perpecahan sudah mulai tampak. Mudah-mudahan bisa diakhiri pada dialog ini dengan masing-masing mempertanggungjawabkan pemikirannya. Dari beberapa kajian yang kami lakukan, ada beberapa kejanggalan di dalam buku Ustaz Haji Ma'ruf Ali. Yang pertama, kejanggalan itu terdapat pada inkonsistensi metodologi yang ditetapkan oleh beliau, di mana beliau mengatakan bahwa di dalam beragama beliau tidak akan menggunakan pendapat. Itu disebut di dalam buku Mantan KNU Mugar Selawat dan Zikir Syirik yang saya tingkat menjadi MKNU MSDS. Dia mengatakan saya tidak akan menggunakan pendapat dalam beragama. Tapi ternyata begitu memulai kajiannya, pada bab pertama ketika mengkaji Salamullah Yasadah, dia menukil pendapatnya Muhammad Husnain Makhluf yang dia tulis begitu, padahal seperti pengetahuan kami namanya adalah Hasanain Makhluf, bukan Husnain Makhluf. Apakah ini kekeliruan atau karena ketidaktahuan beliau mengutip beberapa orang yang tidak tahu namanya? Di dalam buku itu ternyata membebek para pikiran orang, dan terbukti sebagaimana yang kami tampilkan di dalam slide ini. Silakan secara angka dan kuantitas bisa dibaca. Beliau bertakbir kepada Ibnu Taimiyah, kepada Bin Bas, kepada tokoh-tokoh yang ada di sini, kepada Utsaimin, sebagaimana data yang ada pada kami. Berarti ada inkonsistensi pemikiran yang ada. Yang kedua, ada kesalahan menempatkan ayat Al-Quran tidak kepada madlulnya, kesalahan menempatkan dalil tidak kepada dalalahnya. Di dalam mengkufurkan tawassul, istighotsah dan sebagainya, Ustaz Ma'ruf Ali menyandarkan pendapatnya kepada
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jin ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ayat ini sebetulnya tidak terkait dengan orang yang bertawassul. Ayat ini terkait dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik yang menyembah berhala, yang mereka menyeru beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibuktikan dengan Al-Qur'an surat Yusuf ayat 39, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ayat kedua yang dijadikan alasan adalah walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dalam surat Fatir ayat 13-14. Ayat ini terkait dengan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan berhala sebagai sesembahan, di mana berhala yang mereka jadikan sesembahan tidak sedikit pun bisa merespon doa-doa, permintaan yang mereka minta, peribadatan yang mereka tujukan kepada mereka. Adalah sebuah kekeliruan besar ketika ayat ini dijadikan sebagai legitimasi untuk mensyirikkan, menyalahkan orang-orang yang bertawassul, di mana para mutawassilin tidak menjadikan mutawassal bih sebagai sesembahan, tidak menjadikan mutawassal bih sebagai alamat yang kita alamati doa. Kita hanya menjadikan mereka sebagai wasilah, karena ini memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana data-data yang sudah ada pada buku kami yang mungkin nanti bisa kita lanjutkan dalam sesi dialog. Waktunya sudah habis. Ya, saya tambah sedikit. Di antara kebohongan itu ada kebohongan di dalam membuat sebuah aliran baru, mazhab baru yang kontraproduktif. Yang lain bisa dibaca dan tidak bisa saya sampaikan di sini karena waktunya habis. Ustaz Mahrus Ali mengajak kita untuk melepaskan diri dari kungkungan mazhab. Dia mengatakan karena pendapat Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tidak tentu benar, tidak tentu sesuai. Tapi ketika dia mengajak kita untuk melepaskan diri dari mazhab, ternyata secara tidak langsung beliau menggiring kita untuk membebek dan bertaklid buta kepada ulama-ulama Wahabi, kepada tokoh-tokoh Wahabi yang dia nyatakan secara langsung, secara tegas di buku ini, bahkan di luar, dia mengatakan bahwa ulama-ulama Wahabi, ulama-ulama Saudi yang sudah barang tentu pemikirannya cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah, barang tentu cocok pemikirannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah sebuah kebijakan. Kita yang bermadzhab Syafi'i ada rambunya. Imam Syafi'i mengatakan ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Tidak pernah mengatakan pendapat Syafi'i itu adalah pasti benar. Ijtihadnya adalah dhanniyun yujibul amal. Tapi dia mengatakan pendapat ulama Saudi pasti benar. Padahal di sisi lain mengajak kita melepaskan diri mazhab. Ini baru 3 yang saya sampaikan. Sebetulnya kami menyebut ada 9 poin sebagai simbol dari NU bintang 9. Tapi karena memang baru 3 yang bisa kami sampaikan dan makalah sudah ada pada audien, nanti sesi berikutnya bisa kita lanjutkan pada sesi dialog. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk selanjutnya waktu kami kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan sampaikan presentasinya oleh yang berat Ustaz Haji Muhammad Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi hidayil iman wal Islam wa arsyadana ila sa'adatid darain bil amni wassalam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi kiram walladzina tabi'uhum bi ihsan ila khairi ma yahum. Amma ba'du. Bapak, saudara-saudara sekalian yang terhormat, saya tidak satu dan dari umum saja. Jadi pertama-tama saya sudah barang tentu sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan juga berterima kasih kepada saudara panitia yang pada hari ini dapat mempertemukan kita semuanya sebagai ikhwan muslimin atau sebagai
muslimin jangan politik ya. Di tempat ini saya sebenarnya ya sesungguhnya dalam masalah ini tidak terlalu tidak terlalu terlibat sesungguhnya. Kenapa? Karena saya sebagai pengantar. Tahu banyak. Saya ini barangkali tahu banyak seperti tukang pos begitu loh. Tukang pos itu juga mengantar surat, mengantar ini, tapi nggak tahu isinya seluruhnya sampai detail. Jadi sesungguhnya kalau dikatakan memang saya baca semuanya, tapi bacaan-bacaan bukan kemudian bacaan yang kolektif, tidak. Itu sebenarnya yang saya lakukan. Terus terang saja memang saya tidak meneliti satu per satu. Sehingga penempatan ayat yang disampaikan tadi, ya sesungguhnya saya pun juga malah masuk baru buat saya. Masukkan. Karena di sini perlu saya sampaikan, saya pun sebenarnya tidak kenal sama perusahaan itu sampai sekarang ini. Rupanya kayak apa? Ya, kayak apa itu saya tidak pernah kenal. Tetapi saya kenal adalah yaitu penerbitnya, karena penerbitnya yang datang kepada saya memberi pengantar. Nah, judul pun sebenarnya saya juga tidak tahu judulnya berubah menjadi begini pun saya juga tidak tahu. Karena apa? Karena dalam pengantar itu tidak perlu dengan lalu judulnya apa. Judul itu kan sebenarnya untuk pelaris. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz tadi, bahwa yang untung besar adalah memang penerbit. Nah, penerbit itu semua adalah mengambil dari judul-judul. Lalu kalau dianggap bahwa ini adalah meresahkan karena ada kata-kata NU, lah ini yang saya tidak tahu banyak tentang masalah itu. Kenapa justru itu lalu menjadi masalah yang meresahkan, ini yang dianggap itu. Ya. Di dalam masalah pengantar itu memang kenapa saya kemudian cepat-cepat dengan menyetujui negara itu, karena banyak hal yang memang saya sependapat dengan itu. Saya sependapat dalam banyak hal saya sependapat. Nah, pertama bagaimana pendapat saya? Karena ada, yaitu tentang masalah syirik ini, memang masalah yang amat sangat berbahaya bagi Islam kita. Bid'ah adalah amat sangat yang paling berbahaya bagi Islam kita. Dan ini, ya, yang namanya syirik itu oleh Nabi dikatakan yaitu seperti dari bin namr. Jadi semut, ya, semut kecil yang sudah bahkan di tempat lain disebutkan semut ireng berjalan di tempat ireng lagi. Jadi saking sulitnya itu. Karena itu bahwa para nabi cuma diutus adalah sesungguhnya untuk memperbaiki akidah yang sudah rusak, yang dibawa, yang agamanya yang dibawa oleh para nabi dulu itu rusak di pertengahan jalan perjalanannya itu. Kemudian dibangkitkanlah nabi yang baru adalah untuk meluruskan kembali. Begitulah sampai pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dari segala syirikan ini, keyakinan kita dan semua saya kira sama, yaitu itulah yang akan bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan dari azab Allah di akhirat nanti. Bahkan itu pula yang akan menyelamatkan kutukan-kutukan Allah di dunia ini, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang-orang mukmin yang tidak mencampur adukan, ya, imannya ini dengan zulmin itu dengan kesyirikan, itu yang dijamin pasti mendapatkan keamanan. Itu yang pasti mendapatkan keamanan. Dan mereka itu disebut mengikuti petunjuk itu. Nah,
Sedang bahaya-bahaya syirik semua kita barangkali sudah sepakat, yaitu tidak akan terampuni. Innallaha la yusyriku bih. Ya. Dan syirik itu bisa membatalkan amal kita. Lain asyrakta la yahbitana amaluka. Wala takuna minal khasirin. Kita semuanya barangkali ingin mendapatkan syafaat dari Nabi. Semua saya kira begitu. Ya. Tetapi ternyata bahwa syafaat Nabi ini dikatakan yaitu fa'iyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Siapa yang mati yang ternyata tidak syirik pada barang sedikit pun. Nah, ini semuanya barangkali kita semua sudah sepakat. Hanya permasalahannya itu ialah yaitu tentang menilai sampai sejauh mana sebenarnya amalia-amalia itu kemudian dilakukan ini syirik, ini tidak syirik. Ini yang kadang-kadang memang agak sedikit yang ada perbedaan. Nah, misalnya begini, yaitu tentang masalah tawasul yang disebutkan tadi. Tawasul yaitu yang diambil dari Al-Quran wa ilaihil wasilah, ya, yang di dalam tawasul itu kemudian dengan hati yang lepas bahwa dalam apa saja kita menyebut seperti yang disebutkan tadi itu antara lain, ya, bahkan dalam sedikit saya baca buku ini yaitu sampai ada kata-kata minta pada selain Allah begitu, ya, halaman 2. Oleh karena itu memanggil orang yang hidup atau yang sudah meninggal menggunakan mengagungkan, beristighosah, berziarah ke makam wali untuk tujuan tabarruk, mendapat barokah, meminta sesuatu yang secara umum tidak mampu dilakukan oleh manusia dan meminta pertolongan kepada selain Allah bukanlah termasuk ibadah kepada selain Allah, dan sudah barang tentu juga bukan termasuk perbuatan syirik yang dilarang oleh agama. Itu apa namanya? Karena apa? Karena kata-kata wasilah tadi diartikan secara umum. Ya. Dalil-dalilnya memang sudah cukup, ya, yaitu dengan menggunakan dalil, ya, bahwa sahabat yang buta yang kemudian datang pada Nabi, kemudian akhirnya dia ada wajah di Nabi dari Nabi Rahman dan akhirnya bisa sembuh, ya. Kemudian hadis Abu Bakar yang ketika dalam perang Persia itu yang kemudian dikatakan bahwa dimusiru dengan itu mereka dengan namaku disebutkan bahwa itu kemudian mereka mendapatkan pertolongan. Terjemahan di depan yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah yang diartikan jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai pertolongan. Nah, seperti itu yang kemudian sampai melebar dengan pekerjaan yang tadi. Sementara ini kami berpendapat bahwa al-wasilah itu adalah iman dan amal soleh. Jadi bagi ilahi wasilah adalah mencari kepada Allah ini dengan apa namanya iman dan beramal soleh. Dan sekarang ilahi itu adalah iramardoti. Ya, jadi untuk mencapai dalam keridhaan Allah haruslah mempunyai keimanan yang baik dan beramal soleh. Itu sementara ini kami mengatakan demikian, tidak seperti tadi. Atau yang oleh Dr. Wahbah Zubairi dalam tafsirnya Al-Munir dikatakan utrubu ma yatawassalu bihi ila ridwanillah. Jadi carilah apa yang kiranya untuk bisa mendapatkan ridwan Allah dengan sesuatu itu. Ya. Atau dikatakan ma yuqarribuhum ilaihi min ta'ati, dengan sesuatu yang dapat mendekatkan kepada Allah untuk mentaatinya. Ini kalau wasilah diartikan dengan wasilah perantara. Tapi wasilah bisa juga dengan arti yaitu ad-darajat al-'aliyah. Seperti dalam doa kita sudah azan. Nah ini itu pun juga adalah harus bisa ditempuh dengan iman dan amal soleh. Sementara hadis-hadis tentang itu
doa tentang masalah orang buta itu kami mengartikan dengan doa Nabi. Doa Nabi. Dan hadis yang Bakar bin Busir itu adalah yaitu bahwa dengan menyebut Nabi karena mereka sudah selama itu benar. Karena ketika ditanya man da'akum ila Allah, kemudian doa Rasul. Dengan itu kemudian mereka menyerah. Jadi yang selama ini mereka di sana memang sudah mengenal tentang Muhammad itu yang disebut dengan Tauhid. Selama ini kami mengartikan demikian. Sedang terserah tentang ayat Al-Quran wasta'in bisabri wassalah, itu selama ini kami mengartikan bahwa minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan dengan sholat. Sabar di sini adalah doa yang tidak istijal. Dalam hadis itu dikatakan jangan beristijal. Apa istijal itu? Katanya yaitu istijal itu ialah kami sudah doa sekian lama tapi kenapa belum dikabulkan? Akhirnya kemudian dia berhenti. Jadi istijal. Nah itu tidak sabar itu. Maka berdoa tidak ada berhentinya terus sampai saya mati lah. Wassalat dan dengan sholat itu adalah betul-betul dengan sholat. Bahwa di dalam sholat ada doa-doa yang secara khusus, yaitu di samping doa-doa yang dibaca itu ada waktu-waktu yang boleh kita berdoa secara khusus, seperti waktu sujud dan sebagainya. Itu yang selama ini kami pahami. Itu juga ada doa istisqa dan sholat istisqa dan sebagainya. Nah, sementara tentang masalah berdoa karena Allah itu dekat, qarib, maka seperti yang diajarkan oleh Rasul, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong pada Allah, kalau minta bantuan kepada Allah. Ya, jadi mintanya langsung pada Allah, ini qarib. Jadi sehingga tidak memerlukan dengan wasilah-wasilah yang dalam bentuk seperti itu. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab dan debat. Untuk itu kesempatan pertama kami berikan kepada tim LBM untuk memberikan tanggapan, kritikan, debatan, sekaligus memberikan pertanyaan balik kepada Ustaz Muhammad. Terima kasih. Ada sedikit kejanggalan Kiai, nanti jawabannya biar teman kami yang jelaskan. Fokus pertanyaan kami tadi, mohon pertanggungjawaban Kiai ketika di dalam pengantar itu menyatakan bahwa orang yang bertawasul, orang yang berwasilah, orang yang mengatakan ya Muhammad, ya Rasulullah adalah mukmin musyrik, istilah dari mana? Karena persoalannya tentang masalah tawasul itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Di antaranya tadi yang disebutkan tentang masalah hadis Ahmad, itu lengkapnya di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal disebutkan an Utsman bin Umar haddatsana Abu Syu'bah an Abi Ja'far an Imarah bin Huzaimah an Thabit an Utsman bin Hunayf qala ata rajulun dharirul basar an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan anna rajulan dharirul basar ata an Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ud'u Allah ay yu'afiyani qala in syi'ta da'awtu wa in syi'ta sabarta fadhalika khairul laka faqala fad'uhu qala fa'amarahu bil wudu' fa ahsana al wudu' wa qala Allahumma inni atawajjahu bika inni atawajjahu ilaika min nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda li fasaffihu fiyya. Ada yang fasaffihu. Dan saya memang selama ini juga beranggapan bahwa orang yang apalagi seperti disebutkan dalam buku tadi itu bisa menyebut nama-nama itu semuanya. Untuk itu saya memasukkan dalam kategori yaitu seperti Allah SWT ketika menegur orang-orang jahiliyah yang musyrikin itu yang menggunakan Uzza, Lata dan sebagainya, ketika menyebut itu ditegur ibadah. Kemudian ketika ditegur menyatakan mana butuh kami tidak nyembah mereka illa liqarribuna ila zulfa.
itu adalah sekitar untuk mendekatkan kami kepada Allah. Di situ saya kemudian menyimpulkan demikian. Ya sampai tetap. Ya. Tapi saya tidak menyatakan orang itu kafir, sama sekali tidak. Saya tidak menyatakan orang itu musyrik. Yang dalam bentuknya seperti dipisahkan tadi, lalu ada yang sampai firaq karena tidak, sama sekali tidak. Ya, sama tidak. Tetap tidak lakuin. Tahu banyak seperti itu menurut dosa yang lain. Mu'min musyrikin. Jadi syirik itu termasuk dalam bagian-bagian dosa. Ini bukan. Kemudian bahwasanya tentang masalah orang yang disebutkan orang ama atau gorim tadi itu kalau menurut Al-Alusi, ya, ini semuanya akhirnya menurut ya, ternyata ya dari Allahumma syafi'u fiyya, ya, dari syafi'u fiyya itu kiranya Nabi Muhammad tadi ini itu adalah dengan dianggap sebagai doanya itu kan menurut Al-Alusi yang juga saya baca. Nah ini sudah disebutkan dalam Asyikwa Makohiru dalam bukunya ada. Ini dalam bagian. Kemudian yang kedua yaitu berhubungan dengan masalah orang kayak yang tadi itu, karena dakwah Islam itu sudah sampai ke sana. Jadi dakwah Islam dari Islam itu ketika itu sudah sampai sana, sehingga ketika disebut siapa yang mengajakmu untuk kepada Allah itu disebut Rasul. Nah itu mereka sudah kenal. Dengan mengenalnya itu kemudian mereka menyerah. Jadi selama ini mereka tidak mengenal pengenalan itu, karena memang di Taurat maupun di Injil itu sudah ada sebutan farqid tentang masalah Muhammad ini. Farqid itu namanya adalah Muhammad al-Ahmad. Jadi artinya yang terpuji. Farqid itu. Jadi begitu, itu penafsiran saya. Ya. Jadi sekali lagi ini semuanya, karena itu kalau menurut saya sekali lagi semua apa yang ada ini sesungguhnya perbedaan penafsiran. Terima kasih atas penjelasannya. Tapi ada yang dia lupakan tadi tentang Ibnu Taimiyah yang memasukkan itu nanti dijawab ya. Al-Kalimut Thayyib. Al-Kalimut Thayyib ini kan sebuah ungkapan-ungkapan yang bagus yang diajarkan oleh beliau. Berarti Ibnu Taimiyah memasukkan hadis tentang Ibnu Umar yang khadira rijluhu itu, ini menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan dan mengamalkan nidaul mayyit itu. Walaupun Rasulullah sudah meninggal secara jasad, tapi kita yakini bahwasanya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun, dan beberapa ayat yang lain. Jadi Ibnu Taimiyah memasukkan itu. Jadi kalau pernyataan itu tidak disebut, tidak dicabut, akan berkonsekuensi juga memberikan label itu kepada Ibnu Taimiyah sebagai mukmin musyrik, memberikan label itu kepada Ibnu Umar, memberikan label itu kepada Al-Bukhari sebagai rawi hadis itu, dan para rawi-rawi sebelum Al-Bukhari sampai kepada Ibnu Umar yang rajul dan disampaikan Ibnu Umar yang meriwayatkan pada saat itu. Kemudian mukmin musyrik ini adalah sebuah terma yang berlawanan. Apakah mungkin terma itu untuk disandingkan? Jadi ini mohon untuk dipertanggungjawabkan. Kalau memang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu adalah sebuah asal ucap atau ijtihad pribadi yang dalam yang langka lah, yang syad, oman syadda ilanar juga pada akhirnya. Itu harus ditarik, pernyataan harus ditarik secara terbuka lewat media massa bahwa istilah yang saya labelkan itu salah. Kalau hanya persoalan perbedaan pendapat, kami sudah terbiasa. Perbedaan pendapat itu sudah biasa. Fi qaulain, fi aqwalun, dalam tradisi kami itu sudah biasa. Tetapi perbedaan pendapat dengan mengklaim kebenaran hanya ada pada dirinya, yang seakan-akan pintu surga tertutup untuk yang lain, hanya dia yang berhak masuk surga dan sudah mendapatkan tiket gratisnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah ungkapan pendidikan, sebuah ungkapan eksklusif politik yang tidak menghargai kemungkinan-kemungkinan kebenaran yang dikembangkan oleh pihak lain. Jadi ini yang mungkin perlu untuk dijelaskan atau dicabut pernyataannya, untuk menyatakan orang yang bertawassul, orang yang beristighosa adalah mukmin musyrik, di samping beberapa argumentasi yang lain. Silakan semakin dulu. Sebelumnya saya ingin menanggapi pernyataan Kiai Muhammad Hamidi bahwa hadis ya Muhammad karena disebutkan oleh Al-Bukhari
di dalam Al-Adabul Mufrad, bukan di dalam As-Sahih, sehingga beliau mengatakan bahwa hadis ini pasti dhaif. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Bukhari membagi hadis, membagi sahih, kemudian membagi dhaif. Yang sahih ada di dalam Sahihul Bukhari, yang di luar Sahihul Bukhari adalah dhaif. Ini sepertinya tidak ada di dalam kamus ilmu hadis, mustalah hadis. Imam Bukhari, maaf ya, Imam Bukhari tidak memberikan istilah bahwa hadis yang ada di dalam sahih saya, sahih memang jelas. Hadis yang tidak ada di dalam sahih saya berarti tidak sahih. Itu tidak ada. Bahkan hadis yang ada di dalam Al-Adabul Mufrad, para ulama banyak yang mengatakan bahwa sebagian hadis itu memang ada hadis yang dhaif, tetapi tidak sedikit dan banyak juga hadis yang ada di dalam Al-Adabul Mufrad maupun di dalam kitab-kitab beliau yang lain seperti Al-Qira'ah Khalfal Imam atau kitab beliau Af'alul Ibad, tentang Af'alul Ibad, atau kitab beliau At-Tarikhul Kabir dan lain sebagainya. Itu tidak harus dhaif, yang sahih juga ada. Jadi saya kira pernyataan Kiai bahwa hadis yang ada di luar sahih itu tidak pasti dhaif atau tidak sahih, barangkali itu tidak ada dalam ilmu mustalah hadis, karena para ulama mendefinisikan hadis sahih di dalam ilmu mustalah itu awaluhas sahih wa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'an yarwihi abdul dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi naqlihi wa dhabtihi. Para ulama tidak mengatakan bahwa hadis sahih itu hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Kalau tidak ada di Sahih Bukhari maka hadis itu dhaif. Itu tidak ada dalam ilmu mustalah. Instruksi saya kira sudah dipahami. Saya kira para ulama semuanya paham. Artinya hadis yang tidak ada di dalam Sahih Bukhari itu pasti tidak sahih tidak. Bahkan yang kedua ada namanya Sahih Muslim. Kemudian di bawah Sahih Muslim itu ada As-Sunan Al-Arba'ah, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Kemudian di bawahnya lagi ada Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, dan di bawahnya lagi ada lain-lain. Bahkan para ulama ada yang melakukan istidrak, penyusulan, ada semacam susulan, yaitu Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak Al-Sahihain. Sebenarnya banyak hadis-hadis yang layak nilainya sama dengan peringkat hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, tetapi oleh beliau Bukhari dan Muslim tidak dibuatkan. Ada kitab namanya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Kemudian pada abad berikutnya masih ada Al-Maqdisi mengarang kitab namanya Al-Ahadits Al-Mukhtarah mimma laysa fi Sahihain. Itu masih banyak. Jadi istilah bahwa hadis yang ada di dalam Al-Adabul Mufrad ini pasti dhaif itu sama sekali tidak dikenal di dalam ilmu hadis. Ternyata sudah banyak menyimpang dari pokok permasalahannya. Saya hanya katakan Imam Bukhari itu meriwayatkan banyak sekali hadis. Kemudian dipilihnya yang sahih menjadi Sahihul Bukhari. Yang tidak sahih dinamakan Adabul Mufrad dan Tarikh Bukhari. Jadi bukan kemudian berarti yang sahih itu semua hanya di Bukhari saja. Kalau tidak Bukhari itu sama sekali tidak demikian. Nah, itu sudah yang tidak sahih. Begitu. Jadi kalau disebutkan sahih mesti dalam Bukhari, kalau disebutkan bahwa itu rawahul Bukhari mesti ada dalam kitab sahih. Tapi kalau mengutip dari Adabul Mufrad atau ada tarikh dan disebutkan rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad atau fil Adab atau rawahul Bukhari fil Tarikh, begitu. Kemudian tentang masalah penyebutan kembali lagi kepada mukmin musyrik tadi, sebenarnya sekali lagi sesungguhnya kata-kata mukmin tetap karena apa? Karena ada kafir musyrik. Kafir musyrik itu adalah Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Itu kafir, tapi musyrik. Kafirnya mengapa? Karena tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, tidak disebut kafir. Disebut musyrik karena ajaran-ajarannya penuh dengan kesyirikan. Orang yang selama masih bersyahadat, apalagi dia sholat, adalah orang mukmin, tetap orang mukmin. Hanya kalau dia melakukan satu perbuatan dosa, kalau dosa itu adalah dosa yang ya dosa. Tetapi kalau itu dosa adalah dosa syirik, maka itu adalah asyraka.
Jadi seperti orang yang tak toyur itu adalah asroka. Asroka itu artinya adalah orang yang musyrik. Tetapi dia syahadat gitu loh. Jadi biasanya adalah hanya saja kalau ketakwaan kita itu memang adalah benar, maka kita akan diselamatkan oleh Allah sehingga tidak diriya di jadi begitu. Nah ini jadi masa-masa yang seperti ini. Adapun masalah hidupnya dan sebagainya, ini memang semua orang kayak apapun itu mesti ada pemikiran-pemikiran yang berbeda. Pasti Tuhan sekali. Mungkin si A menyatakan bahwa hadis itu adalah sahih, kemudian ditemukan akhirnya ada ternyata tidak sahih. Itu sebabnya dalam ilmu hadis kemudian ada mafhum dan ada syadz. Ada hadis yang maklul dan sebagainya. Itu semua adalah karena itu. Ya, disebabkan karena penelitian. Kalau ternyata hadis itu sahih, kemudian ditemukan ada ilatnya, maka namanya maklul. Kalau hadis itu adalah ada cacatnya, tapi ditemukan sahih, maka akhirnya menjadi maklul. Begitu di dalam ilmu hadis. Dan penelitian yang seperti itu dilakukan oleh orang belakangan. Jadi saya sendiri tidak tahu persis diberitanya bagaimana, dan saya sebenarnya bukan termasuk dalam bagian saya bukan termasuk dalam pengikut itu. Apalagi disebutkan namanya Bahabi, sama saya bukan pengikut. Buktinya saya nggak berdinggot. Saya biasa seperti bapak-bapak beritanya. Sekarang apakah itu dicabut atau tidak? Nah ini tinggal masalah. Lihatnya memang itu sesat. Kalau memang dirasa bahwa ini cukup meresahkan, jadi ada salahnya itu dicabut. Ketika Kiai tidak bisa menjelaskan tentang status hadis itu, tentang masalah hadis Ibnu Umar yang ada dalam Adabul Mufrad itu statusnya seperti apa, sahih atau kalau memang dhaif, kedhaifannya terletak pada siapa? Apakah kedhaifannya karena ada syak di dalam sanad atau karena syak dalam matan dan sebagainya? Itu belum dijelaskan oleh Kiai. Kemudian dia tadi lari kepada persoalan hadis ini dipakai silahkan, tidak dipakai silahkan. Kalau hadis itu dipakai silahkan, tidak dipakai silahkan, itu kan persoalannya tidak menyalahkan orang yang memakai. Tapi kenapa ketika orang yang bertawassul dan beristighotsah langsung dimusyrikan? Ini kan sudah keluar. Nampaknya ada yang nggak runtut dari pemikiran Kiai dalam konteks ini. Jadi dipakai silahkan, tidak dipakai silahkan, tapi yang pakai pemusyrik begitu loh. Nah, persoalan tadi dikatakan mukmin muslim, dia bersyahadat dan musyrik ini tidak sederhana. Karena syirik sendiri itu adalah termasuk syar'u anwa'il kufri. Paling jeleknya kekufuran. Orang yang musyrik tidak bisa gandeng dengan mukmin. Kalau tadi dikatakan kafir musyrik, ya sama dengan kita mengatakan mukmin muslim. Tapi tidak bisa untuk digandengkan perkataan itu. Ada beberapa ayat Kiai yang sangat bertentangan dengan pernyataan Kiai tadi. Di antaranya di dalam surat Al-Maidah ayat 72 dikatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Berat sekali akibat yang akan dialami oleh orang musyrik yang dia tidak akan mendapatkan surga, berhak untuk di neraka. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najisun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Orang yang tidak boleh mendekati Masjidil Haram itu kan statusnya karena dia sudah kufur, karena dia sudah musyrik. Berarti dengan menempatkan label musyrik sama juga sebetulnya secara tersirat di situ juga menyebutkan kufur, tapi hanya diambil-ambil dengan kata mukmin untuk pengkabulan terhadap makna dari apa yang diucapkan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan persoalan silahkan kalau mau dicabut, tapi kalau memang ini tidak ada argumentasinya, hanya asal ngomong, harus disampaikan secara terbuka bahwa saya salah dalam menyatakan ini dan siap mencabut untuk dicatat oleh pihak tersebut. Itu yang perlu dicatat. Termasuk yang sangat disayangkan istilah kufur dan syirik sendiri yang muncul dari Syekh Marus Ali yang sekarang tidak berani hadir ke majelis ini tentunya juga harus dipertanggungjawabkan dengan konsekuensi menarik semua pernyataannya dan kepada penerbit kalau memang mempertanggungjawabkan bisa hadir di majelis ini
Kalau tidak, dari Syukh juga siap menarik buku itu yang justru akan membuat kekisruhan dan perpecahan di dalam umat Islamiyah. Silakan. Tapi saya kira tidak perlu terlalu banyak menanggapi Pak Kiai, karena seperti yang kami sampaikan masalah ilmu hadis tadi kurang begitu, beliau kurang begitu teliti terhadap apa yang saya sampaikan. Saya mengatakan bahwa yang ada di dalam Sahih Bukhari itu derajatnya memang paling tinggi di dalam kesahihan. Hadis yang sahihnya paling tinggi yang ada di dalam Al-Bukhari. Dan Al-Bukhari tidak mengklaim bahwa yang tidak ada di dalam Sahih itu berarti tidak sahih. Tidak ada klaim seperti itu. Beliau hanya mengatakan bahwa judul kitab beliau itu namanya Al-Jami'us Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar. Jadi hanya ringkasan, tidak semuanya. Masih lebih banyak daripada yang ada di dalam Bukhari yang tidak ada di dalam Al-Bukhari. Dan saya kira ini tidak perlu dijelaskan lebih panjang lebar. Adapun sekali lagi soal menyandingkan kata-kata itu, sekali lagi kalau memang itu ada dipandang sebagai yang meresahkan, saya bersedia untuk mencabut itu. Adapun sekali lagi soal menyandingkan kata-kata itu, sekali lagi kalau memang itu ada dipandang sebagai yang meresahkan, saya bersedia untuk mencabut itu. Adapun sekali lagi soal menyandingkan kata-kata itu, sekali lagi kalau memang itu ada dipandang sebagai yang meresahkan, saya bersedia untuk mencabut itu. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.